Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merandalia dengan NIM 01A1201177 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama, definisi dari glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam privat berkarbon. Yang kedua, definisi dari glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa meningkatkan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang mensimulasi penyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot. Yang ketiga, definisi glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang keempat, definisi gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis ataupun pembentukan glukosa dari senyawa non-karbon di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Nomor 2, tuliskan dan jelaskan siklus glikosis. Proses siklus glikosis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam privat senyawa memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. Bagian B, siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarbonsilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Dilansir dari siklus Krebs mengubah asetil koenzim A menjadi energi untuk tubuh dalam karbon dioksida sebagai produk sampingannya. C. Rantai respirasi. Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim. Hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron ialah sejumlah energi berbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Nomor 3, tujuan. Tunjukkan dan jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat mengalami proses glikolisis, dekarbonilisis, oksidatif. Karbohidrat, siklus Krebs dan sistem transportasi elektron hingga akhir menghasilkan ATP. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak gliserol. Dalam lemak akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfolipid dan masuk pada jalur glikolisis. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan mengalami deaminasi dan masuk sebagai asam pirufat, asetil CoA dan beberapa zat dalam siklus Krebs. Nomor 4, jelaskan metabolisme di tubuh manusia. Yang pertama, proses glikosis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol.
Pada tahap ini melakukan glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam privat, dan 2 molekul NADH. B. Proses glikolisis anaerob. Metabolisme dalam makhluk hidup itu ada 2, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berfungsi untuk mengubah molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul kompleks untuk digunakan tubuh, sedangkan katabolisme mengubah molekul yang kompleks menjadi sederhana sehingga dapat digunakan oleh tubuh. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pemesanan ATP. Ada 3 tahap yang dilakukan metabolisme di tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahap pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis.